Halo. Hai, apa lu ya? Aku diterima di PLN lewat jalur rekrutmen S2 tahun 2016. Jadi waktu itu sebelum masuk PLN aku kerja di perusahaan properti di Tangerang. Kemudian ada informasi lowongan kerja di salah satu situs mencari kerja 2016 sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Di situ ada informasi kalau PLN merekrut atau membuka lowongan untuk lulusan S2. Agak surprise juga karena biasanya perusahaan itu yang aku tahu mencari lulusan-lulusan dari D3 atau S1, tapi pada saat itu PLN membuka untuk S2. Jadi timbul semangat yang kuat gitu ya, mumpung lagi ada lowongan untuk S2, jadi aku coba. Dan waktu itu PLN membuka lowongan untuk S2 ini melalui job fair di Bandung dan Jogja. Nah, berhubung Tangerang itu dekat ke Bandung, jadi aku ikut di Bandung di Polban. Waktu itu waktu di job fair Polban itu aku datang bareng temen malam-malam sampai pagi, dan sesampainya di Polban di job fair tersebut aku hanya apply satu perusahaan, yaitu PLN. Setelah apply, setelah naruh berkas, pulang dan kembali kerja. Jadi waktu itu aku iseng-iseng hitung, ada 2 kota yang dijadikan tempat rekrutmen S2 untuk tahun 2016 itu. Total 2 kota itu ada 539 pelamar, yang diterima ada 31 orang. Tapi yang lanjut mengikuti samapta, kemudian pembidangan, OJT, dan pengangkatan itu ada 30 orang. 30 orang itu 29 di PLN kantor pusat dan 1 orang di Pusdiklat. Keuntungan dibandingkan S1 sama yang lain. Iya. Yang pertama yang aku rasakan, ini nggak bermaksud mengecilkan pihak lain gitu ya, tapi yang aku rasakan yang pertama, lulusan S2 langsung ditempatkan di PLN pusat. Itu kita ber-30, 29 orang itu di PLN kantor pusat dan 1 orang di PLN Pusdiklat Ragunan. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah kita oleh atasan, oleh manajemen itu lebih dipercaya untuk mengkaji sesuatu, karena kan ya kita tahu bersama, berhubung waktu belajar S2 itu lebih lama, sekitar 3 tahun, dan ditempa untuk melakukan analisis secara mendalam. Jadi biasanya kita pun di PLN itu diminta untuk melakukan analisis atau mengkaji sesuatu secara mendalam, terutama untuk permasalahan-permasalahan yang ada di PLN. Kalau misalkan aku ditempatkan di bidang K3 di divisi HSSE, biasanya mengkaji terkait dengan potensi terjadinya kecelakaan kerja, lalu potensi temuan-temuan ketidaksesuaian K3, dan mengkaji bagaimana sih membangun budaya K3 itu. Karena budaya K3 nggak cuman sebatas APD, nggak cuman sebatas safety briefing, dan nggak cuman sebatas APAR. Budaya K3 itu harus melibatkan sistem dari perusahaan itu gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin menjadi keuntungan dari lulusan S2. Secara gaji dan lain-lain lagi ini ya? Kalau secara gaji terus terang nggak terlalu jauh beda, karena jadi sedikit cerita ke belakang, kita rekrutmen S2 yang waktu itu 2016 adalah rekrutmen S2 untuk lulusan fresh graduate, lulusan yang baru lulus gitu. Jadi waktu itu disyaratkan untuk yang S2 maksimal umurnya itu 28 tahun. Jadi paling tua waktu itu 28 tahun, saya saat itu 26 tahun. Dan satu nggak masalah 26 tahun ya.
S1 26 tahun. Ya, jadi antara S1 sama S2 sebenarnya beda 2 tahun doang jarak maksimal usia untuk melamar, dan yang pasti belum nikah. Beberapa hal yang membuat saya nyaman dan betah kerja di PLN. Yang pertama, aku sangat bersyukur aku ditempatkan di bidang dan pekerjaan yang memang benar-benar sesuai dengan background pendidikan. Aku pendidikannya teknik lingkungan, S2-nya itu konsentrasi KKL, keselamatan kesehatan lingkungan, di mana pada saat tesis itu ngambil topik SMK 3, K3 banget lah. Nah, pas OJT, pembidangan OJT dan pengangkatan, alhamdulillah aku ditempatkan di bidang K3 sampai sekarang, yang memang benar-benar sesuai dengan passion dan mimpi waktu kuliah dulu. Jadi ketika kerja, menjalankan hal-hal yang disukai, kemudian juga kita bisa menyalurkan hobi di luar itu. Seperti itu. Jadi aku hobi nulis dan aku punya passion di bidang K3. Nah, aku coba kombinasikan dua hal itu dan ternyata itu bisa dilakukan di PLN. Gitu. Jadi aku bikin buku K3, hobi nulisku tersalurkan dan passionku juga semakin terlatih di bidang K3. Kenapa harus berkarir di PLN? Ini bukan soal pendapatan. Kalau aku boleh ngomong, tapi tidak terkait dengan pendapatan, lebih ke pengembangan diri dan peningkatan kompetensi. Jadi kenapa harus bekerja di PLN? PLN itu kan sangat luas cakupan wilayahnya, dari Sabang sampai Merauke, pembangkit, transmisi, distribusi, proyek, sampai ke pelayanan pelanggan. Nah, ke semua lini itu, atau kami menyebutnya probis, proses bisnis itu, masing-masing punya cakupan lagi yang lebih luas, yang menuntut kita untuk memberikan kontribusi dan melatih kita, sehingga lahan untuk mencari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya itu terbentang luas di PLN.